Bismillahirrahmanirrahim. As-safhu wal afu adil muslim. As-safhu taiki bab nyepura wal afu lan ya tegese nyepura anil muslimi saking kesalahane wong Islam. Akhrajan ta'ala Al-Bukhari Imam Bukhari an Ali radhiyallahu anhu yaqul Bahasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Jubair wal Miqdad radhiyallahu anhu faqala intaliku hatta ta'tu raudata qafin fa inna biya bu'inatan ma'ara kitabun fakhudhuhu minha. Intaliku budalono sira kabeh hatta ta'tu sigo nekani sira kabeh utawa tumeka sira kabeh raudata ing kawasan raudhah kawasan kau nama sebuah daerah. Ini satu tempat antaranya Mekah Madinah. Fa inna biha mongko tak temne iku ing dalam raudhah goinatan ono sisi kafilah utusan ma'aha kang iku sertane goinah kita benutai siji surat fakudu mongko dibawa sira kabeh ing kitab minha sang goinah pantolak namoko budalan sapa kita tahaka hale kesusu bina kelan kita pokoi luna opo jaran kita hata-hatena singgo nekani kita ar-raudhah ta ing raudhah. Faizan mengko nalikane ngomong nahnu te kita iku bizoinati iku ketemu doina, ketemu kafilah sing kita surat. Fakulna. Mongko ngucap kita. Kebetulan sing diwawancarai sing dikitopi Cak Putri, akhriji alkitab. Akhriji ngetokno sira alkitab ing tulisan ing surat. Fakolat mongko ngucap sapa Imro awang wedok wa mama iku te surat iku ora tak go ingsun. Fakulna mongko ngucap kita. Laku khrijin lah, yektine ngetokno temen sira alkitab ing kitab. Awalanu tiyanna utawa yektine bakal cara Jawa nudani kita membuka kita ati apa ing pira-pira pakaian. Wal fa'akhrajat hum dawa apa rawi fa'akhrajat hum mongko ngetokno sapa imro'ahu ing kitab min wasiha saking bundelane kitab saking nggon simpenane kitab. Fatena mongko nekani kita utawa mongko nyewakno kita di iklan-iklan kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faikan mongko nalikane mengkono fihi ku tetep ing dalam kitab utawa ana penjelasan ngeten utawa ana kejadian ngeten min Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu wongko Hatib bin Abi Balta'ah ilanatin maring manusa di Makkah minal musyrikina saking pira-pira musyrik yuk biruhum nyeritakno sapa Hatib rum ing ikilah ahli Mekah tiba di Amir Rasulillah lawan sebagian urusane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawuh sapa nabi ya hatiku ya hatib harga mau te opo hadal utawi iki. Pakola ya Rasulullah mongko dawuh sapa hatib ya Rasulullah la ta'jal aliyah. La ta'jal lamun kesusu panjenengan aliyah ing atase ingsun. Ini saat temen ingsun niku imro'an niku siji wong. Ini kuntu imro'an. Ini saat temen ingsun kuntu ana sapa ingsun imro'an ku wong utawa sebagian wong. Musikon kang parek banget di Quraisy ing dalam suku Quraisy. Ya aku lu ngucap sapa hatin ngeten, kuntu ana sapa ingsun khalifah niku bersekutu. Kula niku bersekutu kalian tiyang Quraisy. Tapi walam aku nan ora ana sapa ingsun min anfusiha subhanahu. Iku setengah saking dinasti Quraisy. Wa kana lan ana sapa man wong maka kang sertane panjenengan nang muhajirin sing pira-pira sahabat muhajirin. Man lahu qarabatun, man tegese ana wong lahu kang tetep kedeman qarabatun sing pira-pira unsur kerabat. Yahmuna kang iso jaga kabeh biha kelan sebab karobat ahlihim ing keluargane ikilah al-muhajirin wa amalahum lan dunya-dunyane muhajirin. Sebab tu mongko seneng sapa ingsun idza fatani dalika. Nalikane pot ni ingsun apa dalika mengkono-mengkono kerabat nan nasabi ainasabihim ing dalam ikilah Quraisy. An attakhida ing pengalap ingsun ing dalem ana ing sandinge Quraisy utawa nggih Quraisy ngoten mawon yadan ing siji ikatan. Yang menggunakan gelem jaga sapa wong Quraisy karabat ing kerabat ingsun. Walam af'al lan ora nglakoni ingsun ku ing ikilah perkara ku ing ikilah cara saniki koalisi atau mitraan irtidat dan khalif nu manane mitraan ta koalisi. Irtidat ing murtad antine saking agama ingsun. Walari lan ora krana ridho bil kufri kelan kekafiran badal islami sause Islam. Pakola mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama inahu qaddakum. Ama ilingo ya inahu satamne Allah taala qaddakum. Teman-teman benerna sapa Allah kum ing sira kabeh. Pakola mengko dawuh sapa Umar. Sayyidina Umar usul ya Rasulullah
Gani adrib unuka hadal munafik. Gani kalau panjenengan ning ingsun, adrib mongko ngetok sapa ingsun unuka hadal munafiki ing gulune iki lawan munafik. Pakola mongko dawuh sapa Nabi innahu syahida badrun. Innahu satemene Khatib bin Abi Balta iku syahida nyekseni sapa Khatib badran ing perang Badar. Wa ma yudri kalan ora merepno kang sira, marga itu ora roh, la Allah. Satemene Allah Taala utawa muga-muga satemene Allah Taala. Iki ora menawa manan. Iku kodit tolak. Iku teman-teman mirsani sapa Allah Taala alamat ing atase wong syahida kang nyekseni sapa man badran ing perang Badar. Pakola mongko dawuh sapa Allah Taala ikmalu masjid. Ikmalu nglakoni sira kabeh mak ing apa wae sikum kang arepno sira kabeh. Pakot ghafartu mongko teman-teman nyepura sapa ingsun laku maring sira kabeh. Kan dalam konurono sapa Allah Taala suratan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a ila qaulihi wa qad dalla sawa'a. Iku biru bilang la tattakhidhu lan la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum lan dibuang. Pakot dalla sawa'a. Niki langsung duwe kula mencolot sing tenggene halaman 173 sing tengah sing wa akhraja Abu Ya'la sing napa. Satu kalian berapa? Mencolot ya. Satu dan 75. Dia meniki kalau terangkan. Terus napa? Ini penting sekali dalam konteks kalau cerita rujukannya. Kitab ini itu kitab Hayatus Sahabat. Kitab yang spesial cerita tentang hubungan interaksi dengan Kanjeng Nabi kalian para sahabat. Jadi judul dasar ini Hayatus Sahabat. Kitab ini 3 jilid. Kalau riyen beli pas tahun 2009 teng Mekah, teng Maktab Anas bin Malik buat napa. Riyen regane 300 riyal napa pinten. Bahwa ini 3 jilid dan saya berkali-kali mengkaji kitab ini. Mungkin suatu saat kitab ini bisa dimasalkan di fotokopi, tapi baru saya baca semua. Teksnya banyak yang salah. Mereka tak mergawi. Jadi ulama itu niat ngaji, jadi tak tetap mergawi. Jadi kadang kenamduan lah, kadang biru. Tapi itu bagus. Orang mergawi ada kitab, ya baru ilmu. Ini kalau cerita ya. Begini pokoknya kisahnya itu nggak bersama dengan punya perbandingan. Khatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy, ya tidak orang apa? Quraisy. Ini rumah tenan. Ben sampean nak jadi pemimpin Islam, jadi kiai, jadi ketua RT, jadi ketua keluarga ora karepe. Khatib bin Abi Balta itu tidak orang Quraisy. Dia tidak bangsawan Quraisy, juga tidak bermarga apa? Quraisy. Dia Islam sama Rasulullah. Ikut hijrah ke Madinah. Orang bukan Madinah. Yang jelas itu Nabi hijrah itu ketika berlatihan jadi Nabi 13 tahun. Latihan Nabi ini Mekah, gak sukses mereka Mekah. Dodok, kenapa? Dodok. Sehingga kabeh ulama sepakat umur nubuwah Nabi 40 tahun. Dia latihan dakwah tenggene Mekah itu 12 tahun, 12 titik. Sehingga orang bilang 13 tahun. Nah itu hijrah kemudian Madinah. Ringkasnya cerita soal hijrah ke Madinah. Sebetulnya hijrah ke Madinah itu hijrah yang ketiga, karena dulu Nabi pernah latihan hijrah ke Taif bin Nasir dan Habasah bin apa? Nasir. Tapi hijrah paling sukses tunggu di Madinah, sehingga semua penanggalan sejarah pokoknya Nabi hijrah di Madinah. Semua ada nak rukun di drama kita malah paham, malah ruwet, semoga pada Mekah tidak ada apa? Madinah, pokoknya tinggal gampang-gampang. Nah, ketika di Madinah itu di beberapa peristiwa perang, Khatib bin Abi Balta itu melok, termasuk daerah perang apa? Jadi itu yang perlu sampai catat. Saya ini seorang berusaha kiai, butuh kiai. Paling repot itu nak ngadepi masyarakat. Ingat ini kasusnya, ingat ini. Dan sampean tahu cara Rasulullah menyelesaikan. Khatib bin Abi Balta, karena tragedi hijrah itu sebuah tragedi. Tentu orang itu tidak sempat mengamankan harta-hartanya. Padahal rata-rata orang yang hijrah itu yang meninggalkan harta dan keluarga. Misalnya bujurnya orang Islam, anak orang Islam ditinggal. Dunyanya cara marung dikunci, aset-aset yang dipatrano, butuh cepat-cepat nabohi. Karena keadaannya emergensi, tentu cepat-cepat meninggal. Termasuk bawa-bawa 6 barang ditinggal. Karena orang Arab pun harus dibujuk kita. Buat ini nanti guyon tapi nanti menjadi ilmiah. Waktu babonan-babonan apa? Ditinggal. Bener apa gue cerita. Akhirnya sahabat Muhajirin yang Madinah itu tanpa bujuk. Makanya kata cerita sahabat Ansar bujuk ini papa itu. Gue karena milih itu ya, tak pekat mana itu akbar rapi gue. Sehingga bujuk pertama sahabat Muhajirin adalah bujuk bekasnya sahabat apa?
Itu semua ahli tarikh sepakat begitu. Karena bojo-bojo yang belum Islam atau apa masih ditinggal di Mekah. Nah, karena Sayyidina Umar itu bermarga Quraisy, orang Quraisy, Abu Bakar juga orang Quraisy, bermarga Quraisy. Rata-rata muhajirin itu marganya Quraisy. Atau punya pertalian darah dengan orang apa? Quraisy. Sehingga ketika mereka merasa nyaman di Madinah, ya sadarnya orang nakalannya orang sok suci nih. Sok sucinya begini. Mereka sudah dipuji-puji bahwa karena hijrah itu meninggalkan keluarga dan harta. Tapi sebetulnya bukan tinggal ngepleng enggak. Ya diam-diam misalnya Rufid di rumah Ibene, Mbak Mustafa di rumah Misanane, pokoknya diam-diam malah tinggal rumah. Sehingga mereka tidak ada ketakutan kehilangan harta, termasuk Bonom. Tapi ini mungkin orang cerita nih, termasuk Bonom, jualan abulan solen ini, termasuk kata kunci, termasuk apa? Bonom. Ini termasuk kata kunci. Memang benar sejarah. Nah, suatu saat Rasulullah itu karena sudah perang Badar mendekati Fathu Mekah sekitar tahun 667 karena Fathu Mekah rata-rata ulama membuat penanggalan tahun 8 Hijriah. Setelah itu kan Rasulullah tinggal 2 tahun lagi wafat. Ya. Setelah itu Nabi Haji wafat dan Nabi Haji terakhir. Nabi Khatib ini karena tahu Rasulullah suatu saat kembali ke Mekah dengan kekuatan penuh dan pasti menang. Perlu dicatat, Khatib ini sudah tahu kekuatan penuh Rasulullah. Bahwa Rasulullah sekarang orang yang sukses, punya pasukan yang terampil, semuanya punya orang loyalis yang hebat. Mesti tidak masuk Mekah itu menang kan. Wong perang Badar ya menang wong Islam, beberapa perang menang apa wong Islam. Akhirnya Khatib itu kirim surat, ngirim satu perempuan. Jadi mulai di sini akan jadi intinya wong itu orang curigai. Jadi mulanya kasus ini wong itu kirim surat. Untuk pokok ini surat non penduduk Mekah. Suatu saat Mekah dikuasai Rasulullah. Yaitu mitra-mitraku yang nyelametno asetku itu kandhani. Ben coban lah ana serangan Rasulullah frontal itu dunia ora ketiga di bangke. Kalau ketemu kiri-kiri kaya Rasul itu aku berapa? Aku terkenal ke perang itu sing dunia dadi gonipa, babonan dadi amal. Mulane kata kuncinya aku mau di babonan ini penting. Kok perang bisa itu mau itu loro. Sakit gonipa WA amat. Mulane itu apa itu budi-budi gak perang kan enggak solid bareng. Jadi kenyataan. Nah ini aku ngomong tentang ayat dunia, jadi saya itu tentang perang. Udah dia itu amat, lagi apa? Mana yang turunan yang budi-budi, kalau Khalid bin Walid anak yang budi-budi. Maksudnya kadang amat yang bagian ini dia ambil. Lalu bagian buang bunga, lalu orang mesti bagian. Hanya dia perang itu sih toh. Coba di mana bentuk apa? Hasil di Khatib bin Abi Balta'an ini apa itu kirim surat supaya aset-asetnya diamankan. Ini kembali ke mujizatnya. Karena Rasulullah itu seorang nabi, beliau mukasyafah. Kemudian diberitahu Jibril bahwa Khatib itu membocorkan rencana Nabi ke Mekah. Padahal dalam teori perang, pembocoran informasi itu kan satu hal yang krusial, satu hal yang bahaya. Padahal awaluman kalau ini betul, berarti awaluman yang membocorkan ini Khatib bin Nabi. Paham ya? Akhirnya Nabi lewat teori, ya memang teori perang mesti begitu. Ngutus Sayyidina Ali. Iya, Jirau gak tahu cara ini perbatasan Mekah Medina itu ono wong sing putusannya Khatib bin Abi Balta'ah itu bawa surat yang mau membocorkan ke penduduk Mekah bahwa kita mau ke Mekah. Walhasil rahasia perang itu nanti terbongkar. Sampai Ali dikejar, walhasil ternyata surat itu ada semacam pengkhianatan. Ternyata Khatib bin Abi Balta'ah, sahabat soleh yang pernah ikut perang Badar, ternyata khianat dengan membocorkan informasi itu ke penduduk Mekah. Nah, ketika sudah begitu, Khatib dihadapkan kepada Rasulullah. Ini ruang tenang, dihadapkan kepada Rasulullah. Khatib, apa yang mendorong itu? Kenapa kamu khianat? Informasi rahasia ini kamu sampaikan kemudian penduduk apa? Maka dari Khatib, ya Rasulullah, tiang-tiang sahabat Muhajirin itu rata-rata kan orang Quraisy. Jika harta dan keluarga mereka terlindungi karena mereka bagian dari orang Quraisy. Kalau saya ini tidak orang Quraisy. Jika saya harus punya mitra orang-orang Quraisy untuk melindungi harta-harta saya, ya. Karena tadi kalau ada teori perang, tentu hartanya nanti jadi goni. Umar karena melihat si Khatib ini khianat dari Umar, yaitu model Umar mantan preman. Ya Rasulullah, Khatib sudah munafik. Dulu saja. Ya. Kalau engkau mengizinkan, Khatib mau saya nopo? Ini yang perlu sama catat, ngaji di sini penting itu dawuh Nabi. Dari kaji Nabi, Marco itu ora roh pengira. Aku sih roh pengira. Aku roh pengumane pengehan sapa wong sing melok perang Badar itu ditane gitu.
Malah pengiran bikin pengumuman maklum itu bakal gopar tuh. Laku gue ngelakuan mau orang pokoknya disebut. Umar kan begini. Ternyata khotib karena khotib itu tahu melok perang Badar. Jadi dia melok untuk pengumuman maklum itu bakal gopar tuh apa? Laku. Dia disebut. Karena juga ada adil kan pengiran misalnya yang mati dia mati syahid terus yang mati rasi sepuro kan jurang lucu mau perangnya kok. Jadi siapa saja yang perang Badar tentu untuk pengumuman untuk satu hadiah maklumasi itu 40 kartu langsung wes lakukan mau wae wong melok perang Badar tetap nopo disebut. Nah ini yang menjadi catatan sejarah itu begini, ini kira mana tenan. Dalam Fathu Mekah ini mau kembali ke Mbok 6. Mau yang sok suci kan Sayyidina Umar, mereka bebas Hatib karena dianggap membocorkan nopo Sama tak ceritani, foto dalail yang dilakukan toreko-toreko sing tukang foto setahun ini. Itu dia tak tahu nih, kurang suwe tolong tahu. Itu tahu suwe mana tahu. Foto dalail itu tidak ada sanad sampai Rasulullah. Secara ini tidak ada sanadnya. Bahkan zaman Nabi Sugeng itu jelas-jelas melarang la siyama liman somal akhir. Tidak boleh uang foto nurut ini tahu. Jadi dulu larangan betul foto setahun. Jadi foto setahun riyen dilarang Rasulullah. Wis Ramadan to ambek kadang nak umat ya Senin Kamis, nak umat ya Asyura, mesti iku. Nak wis kabeh dari kiai bebo foto napa? Durme apa iki ngono? Karo Pak. Mau ora tau foto dadi ra. Pak saya kuatir kakek gak jarah. Kalau niku, kalau apa cerita foto sunat itu tahu makanya kulo. Ini kita nyata, kalau di kontes jenis ukuran. Misalnya latihan niat itu tidak pasti Idul Fitri. Mansoma Ramadan semua asbau sitan min Syawal pakai anak masuk materi nama pulang. Yang melopok boleh fadilah foto 6 jira tahu. Apa? Hari kedua ketiga tamu ini cek foto ini rapor. Tamu ini buku-buku orang awam. Sebenarnya jinak bodoh ini kulo. Kalau mau taruh jenengan, jenengan gak foto. Jenengan kulo kapok itu suci. Ini tuan tulo, itu tuan jenengan kapok. Sebenarnya banyak umat yang foto nih tadi. Walaupun dia foto 6 dino itu tuan jenengan. Itu kan ada rokokan tenang. Itu boleh jenengan bodoh ini kulo. Kalau mau foto-foto jenengan, jenengan gak. Kira teman keluar kuat, apa tu? Suami tenanan kuat. Akhirnya saya berpidato pasti lain ulang. Jadi, dua kita tenang di sini ngomong pasti lain ulang. Tapi kalau wiridan nggak lebih Mustafa. Nyabari melarat nggak lebih mungkin. Misalnya kalau cerita fadilah tu sobri alal fakri, lah itu tuh kalah baru. Kalau ada reputasi pikir teman-teman. Mulai kita nyata. Ini rumah tenang. Yang perlu dicatat, Umar ini balik ke foto dalail. Ketika Sultan Hudaybiyah dan ada masalah besar perjanjian ini masalah tarik, makanya saya ulang-ulang. Ketika Sultan Hudaybiyah antara Rasulullah dan kafir Quraisy itu ada perjanjian-perjanjian yang merugikan umat Islam. Dan itu saat itu kata orang-orang kafir, "Mas, kamu boleh tawaf, tapi tahun depan." Kamu nggak boleh mempengaruhi orang Mekah supaya masuk Islam. Kalau sampai ada yang masuk Islam, harus kamu kembalikan menjadi kafir lagi. Tapi orang Islam yang menjadi kafir, rasa balik lemah, macam asal usulnya kafir. Umar marah-marah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin perjanjian ini Anda terima, sementara semuanya merugikan umat Islam. Itu yang perbatasan Hudaybiyah. Yang perbatasan apa? Hudaybiyah. Ini rumah tenang. Muatat Umar, ya sok suci muatat. Untuk anak kaji Nabi, perang mawon timbang ino. Timbang apa? Ino, dari kaji Nabi. Orang marah, aku rene niat umroh. Padahal ini Nabi niatin apa? Umroh. Aku rene niat umroh, orang niat perang. Karena ini kan alat perang, mar. Lalu itu, ya kaji Nabi ya tahu disangsikan. Sampai belum pernah Sayyidina Umar bantah kanjeng Nabi dan menyangsikan kenabiannya kanjeng Nabi. Kecuali dalam peristiwa Hudaybiyah. Kanjeng Nabi ya dua seni. Soalnya kanjeng Nabi itu ketika mendekati Hudaybiyah itu Nabi kita senyum-senyum seneng. Nabi ya aneh, itu seni. Kita senyum-senyum. Takoi ke Umar ya Abu Bakar. Ya Rasulullah kenapa engkau kelihatan sumringah seneng? Barisan tadi malam. Lakot munjilat alaiya laylah suratun ahabbu ilayya mimma tolati samsu. Aku bantu surat yang informasi ini itu sangat menyenangkan. Itu seneng di bangkunya saya sini.
Nah, termasuk surat itu lapor kunal masjidil harama insyaallah aminina muhallikina rusakum wa muqassirin. Ini ku surat Fatah. Orang Islam dijamin masuk Masjidil Haram aminina dengan keadaan tentu. Siapa tuh seneng, wah ini kadal tenan informasi Nabi kan gak ngarah kalah, wah kadal tenan di Totowa, di Totowa. Ternyata ke usul dia ada problem. Ini rumah lagi usul dia ada apa? Problem. Umar di kesempatan. Lah jenengan dhewe sing cerita ayat nak kita bakal latakuna Masjidil Haram insyaallah amin. Oh malah kejadian yang ngeten ra iso mlebu Mekah. Jadi Nabi jawab aja. Ya tapi ayat itu ora muni tahun iki, Mar. Tapi nek ayat itu ora mau tahun iki, Mar. Ya mau Umar iku, Umar kosong iku. Wah, Bakri mau deh, apa Abu Bakar? Abu Bakar siapa yang mana? Abu Bakar malu elaknya cakapnya. Tapi kan ini tahu Mar. Cuma tadi kita cerita, banyak kali kita bahwa sahabat itu macam bersapi itu tenaga problem-problem sosial. Lalu turun nalmat di dalam aroma apa? Siapa tuh kalau kan ayai mesti enak, orang enak. Ya kan harus biar baik. Bukan, ayah repot. Tak sebenarnya rapor kan? Ini memati tenan. Nah ini walhasil terus. Ya itu Umar saking mantel di luar kendali sampai keputusan ini. Ketika informasi itu di luar juga dia kan nafsirkan kalau aminina ya sekarang itu, kenapa? Ternyata tidak jadi sekarang. Jawab Umar sampai Nabi ditanya gini di luar kendali. Alas Rasulullah, tapi engkau tetap Rasulullah dan masih Rasulullah. Aku masih Nabi kan tetap. Ya, mana yang informasi kan jauh banget. Saya kali ini baca berarti alat baru. Jangan-jangan kok bisa ada Rasulullah. Umar saking dari Nabi nggak emosi. Ya, tapi tetap Rasulullah. Ya, semua informasi dari engkau mesti benar. Iya, mesti benar. Ya, tapi kenapa gak jadi masuk Mekah sekarang? Ya, mereka orang tahu ini. Dari Nabi jaga mereka orang jaminan. Walhasil Nabi menerima konsep Sulhul Hudaybiyah. Dan akhirnya Nabi kembali ke Madinah tanpa terjadi umrah. Sampai 2 tahun kemudian baru terjadi nama. Nah itu Sayyidina Umar akhirnya nyari anak atau saudara. Luar ini Madinah ini sewajar. Judul muatak dan Nabi dia rakangan Ka'bah. Ribuan sampai jadi muatak dan Nabi rakangan Ka'bah. Mula-mula apa itu aku ora pikiran tua aku ora ono. Mergo kangen mbok enom demi kuwi rasiku. Saiki iki wis mikir banget. Mekak leyo gara-gara kangen mbok enom kok aku bantah Nabi ngantek ngono, paham ya? Ini sumpah-sumpah pe foto setahun. Mulane foto setahun itu sanate dalil ila Umar radhiyallahu anhu itu ngapalo ngempet mbok enom. Nganti bantah sinten? Mulane kok dadi mitos nak foto dalil nyebur dosa. Mergo dosa bantah Nabi kelebur, mulane dosa ringan-ringan ya. Niku ceritane. Sehingga Umar lah awal Umar sing mensyariatkan foto napa? Gara-gara mangkel. Gara-gara mbok enom wae iki bantah Kanjeng Nabi modho ning Ka'bah. Kok tidak sithik ini kangen tawang. Kan ning peti iki ora ono kamu tuwa kamu tuwa mboten en. Lah ini balik tentang Khatib bin Abi Balta. Khatib ini pula juga dibawa di keluarga. Paham ya? Nah malah ini yang kaitan dengan saya, dengan para anak-anak kiai. Maksudnya yang marah untuk mikir agama. Itu memang kesulitan. Misalnya saya ini hafal Quran, saya ngapalkan hadis. Sampai sekarang saya masih belajar, masih berburu kitab. Ya, masih berburu kitab. Dan saya menikmati belajar agama, menikmati mulan. Tapi kan tidak semua orang Islam yang punya nasib kayak saya. Yang punya nikmat saya. Jika saya tidak bisa, kalau orang Islam kok dorong pokoknya yang berhafal Quran, ngalim mesti ditanggung pengiran, tidak bisa. Mereka ada yang dari keluarga yang punya tradisi kerja. Bahkan dari keluarga yang logikanya harus PNS. Dari keluarga Muslim yang baik, tapi logika wong kudu nasibnya jelas, duit toko, duit pekerjaan, dan sebagainya. Ini harus kita maklumi. Harus kita apa? Maklumi. Kalau tidak nanti Islam maju-majuan. Seperti ini. Rasulullah ketika Umar tidak menerima kesalahannya Khatib bin Abi Balta, dia agak munafik, mereka baca informasi. Tapi ketika Khatib menjelaskan ke Rasulullah, gini ya Rasulullah, orang-orang muhajirin itu tenang saja di Medina, karena mereka sadar keluarga dan hartanya diurus kerabat-kerabat mereka. Saya tidak punya apa-apa, saya harus punya kiat-kiat untuk hartaku
Tapi apa kata Rasulullah? Ternyata Rasulullah, ya kamu ada kepastian dari Allah bahwa Allah Ta'ala innahu kasutakum. Allah benerno alasan tuh. Jika mana ngeten, saya ini anaknya Kiai. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Umpama aku songkong ngalim nganti tua nganti mati rati pekerjaan. Pokoknya bermulang istiqomah apa kata. Itu jago prestasi. Semula contoh kere lunak lunak kukar-kukur ngono jago prestasi karena ukuran sukses anak Kiai mulang istiqomah. Bayangno misalnya keluarga yang matre atau PNS atau apa. Kan nggak mungkin ngono jago prestasi. Buruk orang jelas. Nah tentu santri-santri soleh yang dari keluarga ini jangan salah karena orientasi ini bisnis. Karena ya itu tadi konteksnya beda. Nggak biasa. Kerja sama Gus sampai mati-matian. Ini cerita-cerita ilmiah saja juga. Lanjut. Jadi kan sinau tenanan perkara ini dihormati di dusun. Enggak pondok jelas mulang jelas. Nah rutin kan sinau tenanan dia ngerti nanti pondok. Enggak kita foto takwa ini bodoh ini udah didulik orang. Enggak kan konteksnya beda sekali. Tentu dari keluarga yang punya kesadaran dan keluarga saya kan jangan takut. Nggak nak Cina untuk apa kan enggak. Bapak saya ada pernah tanya gitu, bapak juga ada pernah tanya gitu. Malah anak alim takut sana. Orang dia tidak ngalim. Nah ini kan ya kasusnya Khatib kayak gitu. Makanya ini ya, kenapa ini saya ajarkan di sini biar apapun kebaikan yang kita sarankan jangan digeneralisir, jangan disama. Kebaikan tetaplah kebaikan meskipun dengan varian yang berbeda. Saya di desa saya itu berkali-kali kalau saya diberi kesempatan sama Ibrahim, saya 5 tahun itu pidato sekali, jarang-kali tidak mau pidato. Ibaratnya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, wong-wong sekumpul dengan kuro pidato. Ini kalau pidato setengah jam. Kalau nak pidato kayak simpel mawon. Sesuai jenis anu saya dan senegani pengajian sing saya, boten cintai, sing turu kita, sing tengah-tengah. Wong Islam itu gampang. Itu tak ceritani wali sing ora turun. Jadi ini Isya ono cerita lucu. Kalau wali nari nunggu poso, mak bunyi ini ku tahajud. Wah, sekolah sunat apa dilakoni poso model be apa? Dia karena merasa suci karena amalnya entek ngamek. Dia ini golek saingan wali. Ya Allah, apa ada wali yang setingkat saya? Ternyata berpikiran di bawah wali yang turu. Dia ngiler pada toh. Gak terima, saya wali di depan turu. Jadi kita tanyakan. Ya Allah. Gimana mungkin orang yang turah-turah, orang-orang mau tanginya beda sholat fardu, ya jadi sampai kalian itu, ya orang-orang paham itu takut, kok gampang tuh, takut. Rewali juga turah-turah, takut. Khusus sederajat BA dulu perkara ini, belum aku ibadah rino foto bunyi tahajud. Kok itu turah-turah sederajat sampai aku. Dari wali sing seratus. Nah iya, kalau rewangi ngono itu juga mesti kita. Ciri utama agama itu satu, yaitu takwa. Dan ciri utama takwa itu satu, ninggal mati ya. Dan tidur itu paling efektif ninggal mati. Kalau kamu poso lagi ning pasar itu bekar-bekar gitu. Kowe poso lagi mau kamu aku tetep rawe itu orang perawan ramadan. Tetep bersih aku ning kamar, terus aku mau Isang kalau nggak bisa ya bisa. Gua tak ada tangan dulu om itu, aku tetap bersih aku. Nggak aku di kamar tuh lah. Kiai ciri utama takwa juga matinya dia dulu paling efektif. Sadar wali di waktu, betul benar. Ya kalau ini ilmu kalau siapa niru ya kena, ya kena, kalau ini cerita ilmu. Tapi itu memang nyata, tentu orang tidur lebih tidak berisiko mati ya. Ya jadi ini cerita, ciri utama takwa meninggal mati ya. Dan tidur paling efektif meninggal nopo mati ya. Meriang wali itu tukang ibadah. Iya, aku mau kamar aku tadi ngempet dia rasa ngempet toh mau di kamar. Paham ya, ini satu perbandingan. Terus selama ini kita kan misalnya lagi senang pengajian, gua mau pengajian kok orang tokono kafian gak teko. Padahal dalam pengajian itu kita kerasi bilang, hormat anak itu ibadah, hormat ibu itu ibadah. Lah sekarang kan di pengajian malah saja ngelakoni saranan itu, hormat anaknya buat ini ngomong. Wah, wah iya itu balik lo kandani. Kita ini tidak fair, karena kita senang pengajian, kita jadi mubalik terus bilang mana pengajian barang apa orang teko. Padahal dalam pengajian itu kita tetap ngomong hormat ibu itu apa, hormat anak itu apa. Ya ngomong kira teko malah nglakoni iku. Kok saiki nek ngomong rumah tangga. Ini saya kiai, saya ngomong gitu biasa di depan umum.
Bagaimana mungkin wong sing ngaplikasino ilmu malah mbok kritik? Paham ya? Mulane kula nak orang biasa cerita, sakniki teng sawah mboten ngaji-ngajian kula nggih, ayo ning sawah golek apa kok. Niku nggih sarane kiai, sarane Islam. Jadi itu ngomong ke mata anaknya kita itu sarane kiai, sarane Islam. Mungkin punya resiko secara nafsu yang datang nggak banyak, tapi kita harus gentleman bahwa itu ya kebaikan. Memang butuh nekat kayak saya yang nggak butuh populer. Tapi harus ada ulama yang nekat kayak saya supaya kebenaran itu terjaga. Makanya di Ikhya itu ada kitab Fadilatul Kasih, ada kitab Fadilatul Kasih. Itu yang saya berani ngomong di desa saya pun saya berani. Suatu saat Rasulullah itu ngaji dengan para sahabat. Itu Rasulullah, bukan terima kiai, bukan terima balik. Rasulullah, sendiri Islam. Surat terima balik, karena terima kiai. Ya, nabi ngaji. Nah, mesti yang berkiai ada santi sing kota-kota, orang Mustafa. Mau santi sing kota-kota ini kan mesti ekstrim. Ono canom, awake kekar, dua pacung, tenang ya, kalau ngaji diliwati ya tenang ya. Apa ini kebul-kurma? Tenang. Ya liwati ngarep Rasulullah tenang. Jadi pemuda-pemuda tadi yang ngaji kan, ya Rasulullah, canom itu kurang ajar. Gue senam kuat, awake iki agak gelem nggak? Cek rugi nih wong iku, Rasulullah ngaji kok gak melok. Jadi apa jawaban Nabi? Kamu jangan bilang demikian. Dia itu kerja untuk nafkahi anak istrinya. Dan itu ya ajaran saya. Malah diri nggak mau diajaran. Gue itu Nabi, menyemari saya tak yakin. Jadi aku amat Nabi benar. Tidak mau balik. Jadi dia tidak mau balik, gak ada nafsunya sama sekali. Memang butuh hati gede, ngomongnya itu butuh hati gede. Kalau kita tetap ngaji, macam goblok, ngaji. Tapi ini cerita, kita ini tidak usah membakukan satu kebenaran, satu dua. Mungkin nanti ikut butuh ngalim takdir. Apa yang rapati ikut, rapati ngalim, tapi amin pidato, tinggal masalah di masjid, urusan bangunan. Lah aku lho sopan melok-melok oleh malah rokok aku malah repot. Lah kok itu aku ngaji malah melingkar kabeh manane malah. Ini kan urusan pembagian apa tuh? Suka. Makanya Sayyidina Umar disalahkan oleh Rasulullah, kamu jangan begitu. Ternyata Khatib bin Abi Balta punya pertimbangan tertentu. Umar sing kok suci tadi ternyata pertimbangannya bodoh. Dia mau angkel abe awal itu, terus foto apa adalah lu ngaparoi bantah nasi demi bodoh. Kemudian itu terus dalail jadi syariat. Semuanya sanad dalail sebenarnya terputus sampai Umar. Ini yang persisnya dalail waktu setahun terputus sampai Sayyidina Umar. Bahwa kemudian ada hadis umum tentang Umar. Ini kok alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaiha bil nawajib. Jadi sebenarnya kalau persisnya foto setahun itu hanya sampai Umar, paham ya? Karena Rasulullah melarang foto nopo tahun. Tapi karena Umar punya pikiran tertentu untuk mengkafaroi dosanya, itu sah adanya. Ya tentu menghindari yang haram-haram kayak yang mutasyrik gitu. Napa? Idul Fitri tanggal 1, ya itu kan itu pakem ya kalian gitu terus. Sebagian ulama nambahi ayam musak kayak tanggal pinten antara 30 dan apa? Tapi itu sebagian ulama. Sebagian dia senang mau. Terus kabur. Jadi orang ulama yang mengharamkan puasa yang musak berarti tanggal ini 30 atau 29. Sebenarnya yang potensi jadi tanggal 1 Ramadan. Lah ulama yang mengharamkan aku setuju. Setuju pulau itu ben malaikat itu jelas. Saking malaikat menyenangkan diharamkan. Saking malaikat itu gini. Kita ini kan misalnya tahu palak ya. Sekali 1 Ramadan itu kan harus puasa atas nama Ramadan. Kalau orang yang biasa dalail tidak pernah jeda, dan itu terjadi sak. Misalnya orang tilap Ramadan apa Senin apa Ahad, orang mati apa? Tilap. Tentu aturan fikih kan itmam. Itmam misalnya nunggu selesainya 30 saat. Ya 30 hari ya, minggu 30 hari. Ketika itmam selesai kan dia mau tidak mau harus bagian dari Ramadan. Tapi itmam kan juga ada masalah. Sekarang pakai modern, itmam itu ada masalah. Masalahnya gini ya Pak. Misalnya saya meyakini Sa'ban itu sudah itmam 30 hari. Itu masalahnya kan penanggalan 1 Sa'bannya saya misalnya akan. Juga bagi orang yang awal nanggali Sa'ban itu Senin. Itmamilah kan yang mundur gitu. Paham ya? Makanya di fakir-fakir modern sekarang, istilah Ramadan ditoleransi sampai 4. Itmam itu tidak menyelesaikan masalah karena kalau ngitungnya dari Sa'ban beda-beda,
Paham ya? Selama ini kalau kiai pidato kan hanya cerita, oh nak bingung juga gampang, pokoknya Pak Milu tidak sabar salah Cina Yoman. Ya tapi salah Cina Yoman yang awal sabarnya besok, paham ya? Ya mungkin loh, paham masa bu ya? Salah Cina Yoman sabar, jempolnya sing sitok, misalnya Mustafa ngitungnya akad, sing itu ngitungnya seneng. Kan tetap ikmalilah mundur kan? Nah, orang yang biasa gak foto kayak aku gak bingung sama malaikat. Karena jelas catatannya, bahak foto, bahak foto. Karena yang biasa foto dalail, malaikat ini lebih dicatat. Bagian dalail, Ramadan kan. Jadi kadang ibadah nanti perhitungan, tadi malaikat. Maksudnya ini bingung no. Mulanya rata-rata ulama, jumhur ulama mengharamkan yaumus syakdibat. Aku cocok. Wah, ada foto sekarang itu apa? Mereka rasa foto ini maksudnya. Mereka rasa apa? Foto. Ya, karena memang membingungkan. Nah, sebagian ulama mengatakan ya, dari cerita ilmiah ini masih cerita sahabat, termasuk zaman sahabat kata Ibnu Abbas, kata sahabat-sahabat yang hati-hati. Ya, sahabat ini wonder sing alim bedik, kata sekolah ini kata alim tapi diperhitungan, oh seneng sing haram-haram foto seneng. Mereka wes ora foto untuk ganjaran. Mergo ciri utama haram nak ninggal kan ibadah. Jadi sing foto iso ngenyek gitu, Pak. Goblok poso. Poso yang musaku haram iku lakoni. Wis foto untuk dosa. Wis foto untuk aku ora foto untuk ganjaran meninggal barang haram. Melangan terus kalau tenang. Orang lama dari yang musaki foto haram. Jadi sing ngakoni foto dosa apa ibadah? Dosa. Jadi gal ganjaran apa? Mana aku senang betul amat sing darani. Nah, terus ulama-ulama sahabat sing soleh-soleh kata Ibnu Abbas Ibnu Umar debat. Sebagian sahabat darani, ya musak tetap pasani wae. Piye wae ya musak itu potensi bagian dari Roma. Sebagian sahabat cara berpikir lebih baik saya puasa tidak bagian Ramadan, saya berikan ke Ramadan. Daripada faktanya yang musak sebetulnya telah Ramadan dan saya tidak puasa. Paham ya? Dua saya tinggal aja keliru meneh. Kenapa yang keliru meneh? Kalau yang biasa gak puasa kayak aku terus puasa pengiran besok, gak mesti wedi ra nglakoni Ramadan. Tapi nanti biasa dalail, rutinitas atau orang. Kan mereka mlebu ning rutinitas. Potensinya salah lagi. Mulanya ana ulama sing nyatati dalail kon nilangno, kon ninggalno, sudune rong dina ya mut. Mereka yang ngatain resiko apa? Resiko antara rutinitas dengan meyakini bagian dari apa? Nah, bolak-balik dua pendapat ekstrim di fikih, biasanya yang ketiga itu nakalan. Kok bisa tapi sini nakalan, bukan untuk pendapat lurus. Paham ya, agak tunggalnya tengah-tengah, orang kalau itu. Nah, itu kalau ulama yang ketiga cerita khusus bagi mereka yang dua adat poso. Cek dalail, cek Senin Kemis. Ketika hari rutinnya puasa jatuh pas barengan Yaumul Syak, maka tidak jadi haram. Tapi sebenarnya masalah itu tidak selesai. Kalau tidak jadi haram itu mewakili rumah itu mewakili dalam itu tetap nggak ada malaikat CR, tetap nggak ada malaikat apa? CR. Paham ya? Kalau itu dulu zaman sahabat itu jadi berdebat. Dan globalin malaikat yang cerita kita. Jadi Khatib bin Abi Balta itu punya masalah sosial yang beda dengan para kebanyakan sahabat. Jika harus dimaklumi. Sama seperti saya sekarang rasanya jadi kiai itu ngoten. Kalau kita tidak punya pondok salaf yang spesialis ngalim wong tahqiq, ya ora wong ngalim tahqiq. Soale pondok nak kurikulum, bila wong ngalim tahqiq kangen. Tapi ketika kowe anti ijazah, yo repot. Tidak semua santri kepengen ngalim tahqiq karena dari keluarga yang tanya ijazah. Dan sebagian santri yang serah kepengen ngalim tahqiq. Wong itu ijazah, mau pondok salaf lah tetap ngalim tahqiq. Nah, jenisnya ini rangel rumah tadi. Misalnya kalau rugen juara alim satu, ya orang ijazah. Misalnya kalau Banyuwangi terus gue butuh, ya orang reputasinya dan itu dilembung Tuhan yang biro-biro itu nggak boleh nol. Ya sudah kebaikannya dia, suksesnya dia ukurannya bermodal untuk butuh. Ya sudah gitu. Kita tidak bisa maksa orang kebanyakan. Saya pondok itu bisa mau Bukhari Muslim.
Ya kadang kita hanya misalkan bahwa sholat yang masuk ngulon, kita nak salam yang ngalor sih, ya sudah. Siapa pakai ukuran-ukuran gitu. Paham ya, ini penting kalau aturakan. Ternyata Rasulullah piyambak cara pandang begitu. Hatib bin Abi Balta'ah dimaklumi, karena setiap orang pasti punya kodrat, punya insting, punya fitrah untuk melindungi harta dan keluarga. Paham ya? Sehingga ketika Hatib bin Abi Balta'ah bahkan dianggap mengkhianati Rasulullah, dimaklumi oleh Rasulullah. Umar yang so suci begitu dalam konteks Hatib, ternyata beliau juga punya kesalahan dalam sulh Hudaybiyah. Ternyata dia ini kangen Ka'bah, kangen Bon. Hewan yo repot. Ada aku jalan yang kantor, pengiran yo repot jalan yang kantor silaturahmi. Seperti itu dari wong sukses ning omahe. Iku rahasia Allah pengiran beres kok. Niat silaturahmi mbok kadare iki kok. Tapi nak ngindari data blojo karuan. Dibagi itu mari tukaran di bebas silatur. Ora bojo sore kan benes karakter setan hilang mulai. Mulai bojo wis sadar. Kok itu kok kaget-kaget aku. Ya kan muncul di tengah itu kerayam. Banyak kebaikan sing sifatnya pirang-pirang. Kebaikan sing apa? Sawanane kangen Ka'bah. Gue plesir ngono wae. Jadi ini terbelit masalah korupsi. Kurung-kurung nak nembul tajam, ngomong tajam. Nak menawa bebas korupsi, mau Ka'bah. Jadi Ka'bah dilok-elok. Nak mau iso nyapati, terus bebas ngono apa? Tergeran apa? Ini Ka'bah kayak khawatir, nggak dulu ngono. Itu kan sudah gitu ya kayak kasus di Umar kok tadi. Umar mau soleh tenan dikafari proses setahun, apa ngomong gelem. Paham bila ini kan sampean ngertos. Kenapa saya milih kitab Hayatus Sahabat ya? Kalau kitab-kitab tasawuf kayak Hikam, kayak Ihya, itu dikarang orang-orang yang sudah dekat Allah, tapi tidak mengalami kasus sosial yang nyata. Beda dengan Rasulullah, beliau seorang sufi, seorang ahli ilmu hakikat, tapi ngadepi konteks sosial yang berbeda. Dan dia harus dihadapi. Itu kan ngeri betul. Beliau atas nama pemimpin besar dan atas nama profesional urusan militer, informasi memang nggak boleh bocor. Hingga beliau serius sekali ngutus sahabat untuk menangkap putusannya Hatib bin Abi Balta'ah. Dan itu kalau dalam teori militer bisa dibunuh Hatib itu, karena membocorkan informasi. Itu secara teori militer. Tapi Rasulullah kan hanya militer, tahu teori militer. Beliau juga seorang nabi yang pemaaf. Jika atas nama nabinya beliau harus memaafkan. Berarti beliau sudah melakukan dua hal. Atas nama teori militer harus mengamankan informasi, tidak boleh bocor. Sehingga Rasulullah mengutus Ali untuk mengamankan surat yang rahasia. Tapi atas nama Nabi, dia harus memaafkan. Bagaimanapun kesalahan itu dan kesalahan fatal. Itu kan tidak gampang. Itu kan sama jadi kiai. Di satu sisi peraturan bodoh harus ditegakkan. Bodoh nyolong kudu digoyong. Bodoh pacaran, teman kudu digoyong. Nah, tapi misalnya kita koi pangeran, Pak Yai. Kalau tak ada yang kiai bidadari, uang nggak mau ambil bidadari malah boleh merasa bidadari uang boyong. Memang itu menjadi perdebatan para kiai. Sampai sekarang semua kiai sholat yang saya temui itu punya nurani mesti paradigmnya di situ. Jadi Gus, bodoh orang pelaturan ya mungkin. Tapi ketika pelaturan dieksekusi secara ekstrim, itu ya rakasi kiai. Ya, saya ini kecil saya mondok di pondok besar itu saya pernah ketua pengurus. Itu paling. Pernah suatu saat misalnya ada anak itu maling diboyong. Ketika diboyong ketemu ibunya, kebetulan bapaknya itu di sawah. Wah bagus, kita tembodok maling. Mungkin anak gue buat kalian bapak. Nanti tua bodoh, nanti gue mengerti anak gue itu kan nyolong. Jadi tua bodoh itu bin mari. Karena jiran boyong itu terus nyolong terus mau. Dan itu ngomongnya seorang ibu yang tulus. Kalau itu pengerti, bisa penyakit anakku. Lalu itu nyolong. Mulai tua bodoh, nabi mau. Kan gak mungkin bodoh sama pelaturan. Pelaturan tidak apa-apa, itu kan tidak mungkin. Tapi ketika terlalu ekstrim menerapkan itu, terus kemudian kapan kita terbiak? Kapan kita memperbaiki manusia? Nah, pada kurikulum saya nanti bayar per. Sekolah kurikulum, kan aturannya lebih jelas. Ini kriminal atau orang, nah kriminal dilapor polisi, biasa model. Ya sudah begitu. Ya Rasulullah itu yang alami kayak begitu.
Termasuk ini cerita seterusnya ini yang enggak masuk di fotokopi, tapi kalau terangkan. Suatu saat ada orang pencuri. Ini di pulau tertakan, yang di halaman 173 guys. Yang enggak ada di jaringan, tapi tulis saja 173 Hayatus Sahabat juz 2 nih. Suatu ketika itu ada orang mencuri. Ini ruangan. Ketika mencuri dilaporkan ke Rasulullah karena sudah memenuhi syarat dipotong tangannya karena melebihi 1/4 dinar. Itu sama Rasulullah itu ketika diputuskan bahwa ini mencuri betul, saksinya juga betul-betul meyakinkan kalau mencuri betul. Rasulullah sebagai imam memutuskan, tegakkan hak. Ya tegakkan apa? Hak. Tapi ketika eksekutor, cara saniki Al-Bujuni mau memotong tangan, Rasulullah itu berpaling sakaan Nabi wajhi akapun. Nabi itu susah sekali. Susah terus, buang muka terus. Bahkan sebagian riwayat yang memiliki seakan-akan wajahnya Nabi itu ditaburi debu. Saking tersinggungnya, Nabi kelihatan tersinggung. Ketika para eksekutor mau putus tangan, Nabi kelihatan tersinggung. Marah, marah. Sehingga sahabat-sahabat yang di situ, ya Rasulullah, engkau itu Nabi, dan ini khat juga sesuai perintah Quran. Dan engkau juga menyuruh khat. Tapi kenapa engkau kelihatan tersinggung, kelihatan susah? Terus jawabnya Nabi. Pakai pala ahzan, pakai pala abdi, wa umati itu kau bena asulikum. Lu aku rasa susah sih, iki ku santriku, umatku, tangannya diketok ning ngarepku, orang regani aku. Akhirnya sahabat-sahabat, ya gampang tuh ya Rasulullah, ya apa diketok? Siapa yang nakal-nakal? Ya gampang ya Rasulullah, dengan sepura mawon, rasa diketok. Terus jawabnya Nabi apa? Zakat sultan nusu'in, ini pulau wajahnya. Zakat sultan nusu'in, alladzi ya'fu anil hudud. Walakin ta'aful hudud bainakum. Loh, nak sebuah kriminal sudah dilakukan dan harus dihukum, itu dihukum. Namun terus di sepura, zakat sultan apa? Itu imam yang jelek, satu hukuman kok dibatalkan. Tapi apa turusan Rasul? Aku sebagai imam tetap diketok. Walakin ta'aful bainakum. Isora diketok, tapi hukum dasar ketok itu hilang isi. Akhirnya wong sing ngrumangsa dicolong, ya Rasulullah, sing kemalingan kan kula. Sudah saya maafkan. Ya ngono jalan. Itu betul Pak. Kiai saiki kudu di Nabi meriang tenan. Ya paling enggak kalau kayak saya kan tetap rapi ape. Maksudnya tak ceritani, jadi Nabi ku berat tenan. Jadi Nabi memutuskan untuk ngetok, tapi ketika itu apa-apa Nabi kelihatan tersinggung, susah kan. Tapi apa sih nakaskan? Gampang tuh ya Rasulullah. Dan jenengan ngoten rasa mawon rasa diket. Betul. Aduh, itu sultan su. Itu imam yang buruk sekali. Kalau ada hal yang terbukti salah, orang hukum. Tapi hukuman itu sebut kata Allah. Walakin ta'afu bainakum. Ya asal sing duwe hak nyepu. Sehingga teori hadis ini pula yang mengilhami hukum-hukum fikih seluruh dunia. Kisah wong mateni rugen, misalnya kudu dipateni. Tapi nak keluarga Ruhin nyepuro hukum kisah saja. Masalah maling ya gitu, kisah juga gitu. Kecuali zino, penyelingkuh itu sudah wong. Terus yang lanang itu ngesian. Jadi orang hukumnya isian. Jadi itu mereka apa? Itu salah contohnya. Kecuali cerita-cerita kota-kota tidak di rumah itu. Wah, lah iku ora pengarane wale kula wis ngalim ini sing kalah kok kanca kula. Wis kula nang ngalim kalah jenengan, tapi nek guyonan hukum tetep pinter kula. Dene sak uripe ngaji kek kula, tapi nek urusan guyonan hukum menang dekne, makanya nang ngalim baru teke akeh. Ini ora nang kula. Wis jenengan tak pikiri, nek iso lho. Ora nang ngalim kula ngakoni kalah, nek iso jawab iki. Dosa napa sing Allah ora seneng, setan ora seneng. Umumnya dosa kan setan seneng. Iku seneng ora seneng. Apa nyelingkuhi bojone? Iku Allah ora seneng, setan ora apa? Ora kaya. Jadi dene dosa sing Allah ora seneng. Ora ana apa iki? Oh, dosa itu nyelingkuhi. Itu Allah ora seneng kewe dino. Setan ora seneng ya bojone. Allah kaya. Ora nek iku
Mulane minuman keras nak diombe wong mati kita setan. Wong minuman setan diombe. Setane gak terima. Allah ora seneng perkara minuman setan. Setane ora seneng. Ngombe iki. Mulane hubungan berat ini mati ya. Itu Allah ora seneng. Kalau mati setan seneng dia ini kita nulung. Mesti lah ora nulung. Mergo mangkel minumane bintang. Ayo. Kok apa lu tetap ya? Kudu orang alim kudu membangun ini. Mereka itu senyaran kula. Wis ra usah dadi wali papan atas. Ora usah dadi unsur teman-teman. Ora enak. Ora enak. Ora ning swarga dari Nabi Ibrahim Pak Matae torokoan. Biasa-biasa wae kok tetap awal kula santai gitu. Itu gara-gara nak oleh teman keluargane awal Nabi mriyang gitu. Masuk aku dia terus kayak gitu. Itu harga ini biasa, wae kok nak kangen Nabi sowan. Itu carane ya, soalnya teman-teman. Ini ujungnya rasional, urusan dulu. Ngomong tuh kita blogger, tapi nggak urusan dulu. Ya, muka-muka rezeki ngutak moneko. Bang, terus ini memang kenapa ini saya dari rumah. Niati bahwa kitab ini di fotokopi. Memang kita sebagai tokoh agama merespon tapi fakta-fakta sosial macam. Tapi apapun itu sikapilah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengkaji kitab-kitab kayak ini. Sama tidak harus gimana sudah ini kita. Sekarang udah ulama hadis sahabat itu terkenal. Saya di Mekah umrah itu 8 hari tiap malam itu ngaji hadis sahabat. Cari saya yang sedang ngajar hadis sahabat. Di saya umrah 9 hari itu kalau malam belajar Bukhari dengan hadis saya. Ya saya memang niatnya sinau. Umrah wiridan ya kuat. Jadi berkonco-konco. Enggak umrah lagi. Kak, bisa naik cukup. Sinau aja. Karena pikiran saya ini ulama. Orang umrah bolak-balik. Soal ulama ya benar kitab Iqra bismillah. Orang-orang di Quran dimulai itu binti orang pertama yang kon moco. Nabi Adam pertama digawe wa alama adamal asman. Jadi semuanya itu dimulai dari unsur ilmiah. Orang-orang cerita liane ilmiah, ya tapi ulama, jadi sebenarnya sinau. Lalu kesampean. Kabar-kabarnya kalau di depan Ka'bah itu orang nggak boleh bawa kitab, karena waktu itu akhir selain yang baca Quran biasanya nopo di jurah kalian naskah-naskah. Nah, kalau kitab kayak Bukhari itu kan standar dunia, orang Wahabi juga mau. Jadi kalau saya jam 2 itu belajar Bukhari sampai subuh, ya itu kan sepi. Ya karena belajar wong alim itu wadah kan gak boleh rujuk, gak boleh mano. Kalau belajar musofa ya boleh kamus. Mungkin gak benar kamus tertimana. Ya repot-repot. Malah kabel yang bingung, ini riwayatnya. Jadi kalau malam itu belajar jam 2 sampai subuh. Biasanya santri-santri sarang yang di sana ikut ngaji. Meskipun sama ada di Mekah ya, sekolah ngaji lagi sama jenengan. Memang dulu muridnya saya ketika di sarangnya ngaji lagi Bukhari. Sehingga saya pasti multazam itu hanya berdoa, ya Allah, saya ingin mewarisi Rasul Engkau yang Engkau titahkan, Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Bahwa Rasul Muhammad itu disifati Quran itu hanya tentang ngajarnya. Seorang Rasul itu apa? Rasul adalah orang yang mengajarkan kitab Quran. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Jika seorang ulama kalau warasatul anbiya, ciri utamanya itu hanya ngajar. Bahwa kemudian wajib haji, nanti takbir wajib. Ini juga. Ya, kalau mereka kadang, wah ya repot. Kalau itu orang melarat malah enak mikir haji. Kadang ditakbir mampu apa? Nah, mungkin kalau tak wah keluar kepikiran. Karena wajib. Oh, kalau pikir tapi memang ya, kalau ulama itu watak dasar yang wajib nggak bisa dihindari itu mulang. Karena ketika Nabi Ibrahim itu ingin punya anak cucu yang jadi Rasul, itu berdoanya Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati. Harus ada alaihim. Setelah dia alim Quran harus dibacakan ke orang banyak. Kayak saya ini dibacakan ke orang banyak. Yatlu alaihim. Jika hubungannya ulama dengan umat usahakan hanya hubungan ngajar. Dan itu saya praktekkan. Saya di Bojonegoro ngajar ya pulang. Di sini harus ngajar pulang. Jarang saya nimba tamu. Sekali ulama di luar mulang hubungan dengan masyarakat. Tenang dukun. Kemarin juga nggak ada jembar rezeki ini dibuka toko yang penglaris, paham ya,
Duga-duga benang payura. Itu udah harus ulama sekali bersaya sing nangani ngono-ngono itu Pak. Sebenarnya Nabi ora duwe duga-duga sing iki buka toko, iki buka pom, iki ora duwe ngono. Wah nek iki ngoten wae ono ae dungane. Buka toko benares. Istiwa, istiwa semua akad lebih apa kok. Sesuai ono cara-carane kok piye? Mungkin sih ada toko kok carane. Mulane kula nyuwun tenan kula berapa. Wah jenengan hubungan kula namung ngaji mawon. Ora satuan-tuan kudu. Wong iki belum metusuane. Kemudian kok nganti tak ning wae mulai nyoro tenan iki. Kalau cerita kalian di Lukman, di Rembang itu ada pondok besar kawasan santri. Itu kan kawasan tidak. Itu keputusan itu haflah akhir kanan mudah-mudah. Mudah-mudah kan tidak semua itu kata lagi. Kalian seorang kiai. Yang jelas kalau calon muka lagi lah mau sehat. Panitia ini tuanku. Ini bagus. Wah kiai pun bersama jenengan rakyat pidato. Tapi ini kedapuran, karena ini sudah keputusan para kiai. Aku kiai, orang duduk keputusan kiai malah lucu loh. Aku kiai, jadi rawat duduk keputusan apa? Apa wanita, waduh iya, selalu. Itu kita ngawang ya berkuyan. Aku itu kiai, yang coba intimidasi keputusannya apa? Di kandang yang para kiai dimutus, dari Gus sendiri juga apa? Akhirnya kamar-kamar ketemu ke ketua kiai. Wah ada saya canggung. Wah aku mudah gue rambut gue saking tajamku pendek ya, ngomong gini atau baru kayak ilmu ini. Aku rapat. Nah sebetulnya itu ya Pak Ilman yang nak tengok bakat pidato ke monggo nak rezeki kok menapa? Baik nak tengok sekolah nu amun diundang. Di bangkaman kecewa. Orang pulau kali ingin bertamu ke situ foto. Kusmi di kujinan pidato nusu. Wong ora dodo sowan mriki mono boten jenengan turuti. Ya berdua ya. Kalau aku nuruti kowe moro-moro masuk kok. Itu aneh-aneh. Aku omong ngegani aku dari Sudo Rembang Wato. Lah aku nuruti kowe ya aku ngono nek ngono. Karena iki mentolong ngel kiai imam. Boten. Nuwun barokah mawon. Oke, nggih kula kapan-kapan kalian pengurus pondok mriki mon sowan ngaji. Ya ngono apik, waras ya. Jadi memang saya itu bukan bapak ya. Artinya ya kalau yang bakat pidato di monggo, sing bakat mubalagh napa monggo. Sing bakat ngalim yang statistik yang terdokumen kayak saya juga begini saja. Biar ada tradisi setiap ilmu itu ada marojek. Saya itu kalau ngaji saya tahu rukin ngomong apa percaya umpamanya ra paham. Tapi tetap tak dudono kitabe. Meskipun aku ora yakin ora sing tak korup besok mulang kitab apa ya ora takok. Tapi secara akademik, standar akademik sebuah ilmiah harus ada rujuk. Dan rujukan harus diketahui kitabnya apa, halamannya. Ini sama enaknya. Paham ya? Makanya yang bakat kayak saya sudah begini terus. Mungkin sampai mati. Tapi yang mati ini rasu-isu kan ya rasu-isu itu kan. Mungkin umur suwi-suwi lorong. Lalu mau umur tua gara-gara trauma. Jadi Nabi Ibrahim itu suatu saat dungo. Dia ya tahu, keliru dungo ya tahu. Kayak Nabi Ibrahim kan, ya Allah kalau pengen umur panjang. Enggak pengiran rasi jawab. Betul apa? Nabi Ibrahim umur panjang, enggak pengiran rasi jawab. Suatu saat dia ditamu wong tua. Untungnya wis rono tua nuno. Disuguhi kurma benak apa? Anggur. Anggur itu mus wapok wis mateng nih. Tiap dipangan meler-meler sebelah bulan. Tapi itu ampun Gusti waktu bukan boten tidur. Ini wajar meler-meler. Jadi pengenan ora dijawab. Orang laku wong tua. Orang tua mangan nopo? Anggur ana aire. Lalu dipangan meler meler. Waduh ya Allah tidur. Itu akhirnya alami maupun saya kepengen tuan barang gue lapor santri dan gue butuh bosen rumah butuh sudut anak bosen rumah alami ya rausan dungo panjang umur sesuai dungo ya pasti kalau sebaiknya hidup ya hidup kalau sebaiknya mati ya mati itu aja boleh memang acaranya Nabi Muhammad kan gitu
Ini maka nanti hayat khairan li. Wa ta'afani maka nanti wafat khairan li. Nabi kan adalah ya Allah hidupkan kami kalau hidup itu lebih baik. Matikan kami kalau mati itu lebih baik. Gampang lah ini urusan pengiran itu gampang. Malah ngajari pengiran. Kepengen umur nopo? Kepengen namangan meler. Nah, gitu. Terus ini tengah-tengah gitu. Makanya sebetulnya kayak ekstremis yang memaksa hukum Islam diterapkan secara ekstrim. Itu sanadnya juga ada mutasil amat. Karena memang hukum itu harus diterapkan. Ketika ada kasus, hukumnya harus diterapkan. Tapi sebetulnya sebelum hukum ini diterapkan, itu ada solusi pengcancel, pembatal hukum. Yaitu pihak keluarga atau korban tetap punya hak memaafkan. Dan itu menjadi alasan hukum jadi gugur. Dan itu seluruh umat Islam ulama seluruh dunia sepakat. Misalnya kisos itu bisa hukum dipanjang karena membunuh orang. Itu bisa gugur kalau sebagian warisnya terbunuh, memaaf. Begitu juga maling. Makanya akhirnya terus Nabi warung wapi buka. Ya sudah kalau Rasul jangan dipotong kok gampang. Orang iso. Seorang imam harus mengeksekusi keputusan. Tapi jenengan kita ngomong, kita sumpah, kita ngomong. Nabi cerita, walakin ta'afu benakum terus dari korbannya. Ya Rasulullah dimaksudnya, Allah berpatno. Ya sudah. Jadi sebenarnya selalu ada solusi seperti kisos. Makanya walaupun pilih kisosi hayat. Tapi ya ada aturan seterusnya. Paman ufiya lahu min akhi sayun fatibahum bil ma'rufi wa asya'um ilaihi. Terusannya ayat kan indah sekali. Dari kata wilkum mirrob itu. Aturan ini menjadi ringan karena menjadi fleksibel. Menjadi apa? Fleksibel. Aturan tegas pembunuh harus dibunuh diharapkan meminimalkan orang-orang supaya tidak mudah membunuh. Karena kalau membunuh pasti secara hukum dibunuh. Tapi meskipun secara hukum orang membunuh harus dibunuh, ada satu pengecualian. Kecuali pihak waris maktul, waris yang terbunuh memaaf. Terus lewat ngaji ini supaya sama ngerti sebetulnya Rasulullah zaman Sugeng itu diantara ketatnya hukum masih ada solusi.